kondisi saat ini suku bunganya kita masih cukup terbilang tinggi sehingga beresiko kalau misalnya NPL atau gagal bayar dari sektor perbankan itu dikhawatirkan bisa mengalami kenaikan. Makanya kayak banking ya pergerakannya mungkin masih akan sideways dulu nih Mas Ogi. Aduh, saya hari ini nggak berani buka aplikasi Siminvest. Soalnya saham-saham perbankan yang saya koleksi kondisinya memprihatinkan ini Bu Ike. Jadi agak-agak was-was. Sudah realitanya saham kita lagi dinamis, yang banking, blue chip. Mm-mm. Hari ini bahasannya juga menarik ini. Ada saham-saham yang berpotensi delisting. Waduh, makin deg-degan makin seru. Tapi memang yang namanya investasi saham ini memang harus cermat Bu Ike ya. Jadi hari Betul. ini kita mau ngobrol apa nih Bu Ike kira-kira? Mungkin Ya bisa kasih sesuai. kisi-kisinya sebelum present Ah, sambil menunggu. Ya, sesuai sama tema kita pada hari ini, di mana memang beberapa topik yang tentunya jadi perhatian kita adalah terkait bagaimana aksi korporasi. Di tengah dengan era suku bunga yang masih tinggi, ya, terus juga menantikan bagaimana tingkat inflasi di US turun. Jadi, kalau misalnya kita berbicara makro itu bawaannya deg-degan terus memang Mas Ogi, bawaannya deg-degan terus. Makanya di sini kita kayak memutar otak bagaimana caranya biar teman-teman yang ibaratnya yang tipenya adalah traders, bukan invest ya. Kalau invest itu kan sebenarnya bisa buy on weakness untuk saham-saham Betul. banking yang sekarang kebanting turun itu mereka bisa cicil beli bertahap ataupun untuk saham-saham yang blue chip. Cuman bagi teman-teman traders, kalau misalnya mereka lakuin screening dari sisi makro, terus juga dari sisi suku bunga, itu kan masih apa ya, masih membuat kekhawatiran. Makin dibaca, makin khawatir. Makanya di sini temanya kita adalah lebih ke arah pantau aksi korporasinya. Mulai dari adanya dividen, pembagian dividen. Jadi era pembagian dividen itu bukan cuma terjadi di periode bulan April, tapi ternyata sekarang di akhir bulan Mei pun masih rame ternyata yang melakukan Wah, aksi korporasi untuk bagi dividen. Yang kemudian lagi yang kita harus perhatikan ada lagi yang right issue. Right issue artinya beberapa perusahaan kalau mereka butuh pendanaan, kondisi suku bunga tinggi kayak gini Mas Ogi, mereka butuh pendanaan, mau cari di pinjaman terbitin obligasi, bunganya tentunya jadi makin mahal. Cost of interest-nya makin mahal. Beresiko nanti makin mengikis posisi laba bersihnya mereka. Sehingga kita perkirakan aksi korporasi untuk right issue, pendanaan perusahaan dari right issue ini akan makin ramai. Nah, dampaknya apa untuk sahamnya nanti bareng-bareng bakal kita kupas tuntas dan saham-sahamnya apa aja yang bakal right issue dan berapa banyak perusahaan yang sudah dapat izin dari pemegang saham untuk menyelenggarakan hajatan right issue ini bakal kita bahas kupas tuntas juga hari ini. Terus lebih dalam lagi kita juga bakal ngebahas aksi merger dan akuisisi. Karena beberapa perusahaan mereka pengen ekspansi, contohnya ini aku kasih spill-spill dikit, NCKL ya, itu mereka rencananya mau right issue, jadi aksi korporasinya mereka lumayan gede ya. Mereka mau right issue, nanti dana right issue-nya mereka mau beli salah satu anak usaha pertambangan di bidang nikel. Jadi lumayan banyak dan ada beberapa perusahaan lagi yang mereka rencananya akan melakukan merger dan juga akuisisi. Terlepas dari itu, ada beberapa perusahaan juga nih paling aku spill-spill dikit ya. PTRO kan barusan udah akuisisi juga nih sama Cuan. Jadi mereka udah ngelakuin tender offer, apakah PTRO bakal stay sahamnya di bursa atau ditarik untuk go private, ini bakal kita bahas juga saham yang berpotensi delisting dan yang beresiko delisting. Kurang lebih gitu nih, Mas Oki. keren banget. Oke, Bu Ika sebelum kita mulai, ini aku kasih background sedikit. Ada beberapa nama-nama familiar. Ada Mas Rizky Rajendra dari Bisnis Indonesia, kemudian ada Mbak Erika Kurnia dari Kompas, ada juga Kak Cahya dari IDX Channel, dan mungkin masih banyak lagi yang bergabung. Bapak Ibu sekalian, saya tadi membagikan link untuk absensi. Jangan lupa untuk mengisi absensi. Mungkin nanti apabila dari media kami akan kirimkan siaran pers atau mungkin apabila ingin meminta videonya, jangan lupa untuk mengisi form terlebih dahulu. Dan satu lagi, ada nama istimewa nih saya lihat, Xiaomi M2007J20CG. Jangan lupa untuk mengganti namanya. Nanti kan gak lucu kalau dipanggil Mas atau Bapak atau Ibu Xiaomi gitu. Jadi kami ingatkan untuk mengganti namanya terlebih dahulu.
karena juga sudah jam 3 lewat 6, mungkin agar diskusi kita nanti lebih panjang dengan Bu Ike, saya persilahkan untuk Bu Ike mempresentasikan paparan pada sore hari ini. Bu Ike, silahkan dimulai. Ini cukup banyak yang ikut hari ini, sepertinya lagi bersiap-siap untuk menabung kembali setelah bulan ini istimewa sekali, 2 kali long weekend. Iya, benar. Saya sekejap ya, Mas Ogi. Saya prepare dulu untuk beberapa datanya. Oh, Baik. Ini ada cukup banyak nama-nama yang familiar, ada cukup banyak. Oke, boleh kalau Bapak Ibu boleh kirim love atau tepuk tangan buat yang sudah hadir, yang excited untuk dapat cuan habis lebaran, habis liburan. Wih, banyak yang ngasih love, tepuk tangan, kado. Iya, luar biasa. Ini ada cukup banyak nama-nama yang saya sudah sering tektokan juga. Ada dari Antara. Ini kayaknya memang momen-momen di hari Senin. Sudah siap, Ibu? oke, sudah siap, Mas Ogi. Saya persilahkan. Selamat sore, teman-teman semuanya. Terima kasih banget karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita ya, untuk webinar bulanan kita ya, yang rutin dilaksanakan. Dan hari ini memang topiknya ini terkait dengan aksi korporasi. Kalau kita berbicara kondisi makro, kondisi domestik, global, suku bunga, itu kayaknya pasti teman-teman udah dapat informasinya dari lumayan banyak. Nah, sebelum lebih jauh, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ike Widiawati, ya. Ini beberapa pengalaman saya juga. Mungkin teman-teman yang sudah ikut kegiatan webinar bulanan secara rutin pasti udah nggak ini lagi ya, nggak asing lagi ya. Jadi boleh dipanggil Kak Ike, teman-teman. Kalau misalnya mau tanya-tanya boleh langsung ketik di kolom obrolan aja. Karena sebenarnya kegiatan kita hari ini tuh lebih ke casual aja. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai teman-teman. Kalau misalnya ada yang nyangkut sahamnya pun boleh banget tanya di sini ya. Kebetulan nanti juga aku bakal tunjukin ya pergerakan dari aksi korporasi harga sahamnya, bagaimana dari kondisi fundamentalnya berdampak atau tidak, dan bagaimana pergerakan dari harga saham tersebut. Kira-kira lebih jauh kita bakal langsung masuk aja ke materinya. Aksi korporasi yang pertama kali yang bakal saya bahas untuk hari ini adalah terkait dengan pembagian dividen. Kita tentunya udah tahu lah, dividen ini yang selalu kita nanti-nanti, selalu kita tunggu-tunggu, terkhusus bagi para investor yang kalangannya atau tujuannya adalah untuk investasi jangka panjang. Tapi ya kita juga harus mengakui namanya pembagian dividen itu biasanya juga disertai dengan yang namanya dividen trap. Atau contohnya aja, ini aku izin skip dulu teman-teman sebentar ke yang bagian bawah sini. Nah ini ya, ini aku tunjukin aja untuk pergerakan harga saham PTBA. Harga saham PTBA ini kalau misalnya kita berbicara terkait dengan pembagian dividen, kondisi fundamental dari saham PTBA ini sendiri, kinerja keuangannya ini kan memang mengalami kemerosotan ya, akibat adanya penurunan harga batu bara komoditas ya. Komoditas batu bara secara global itu mengalami penurunan dan ini juga berdampak ke revenue dan bottom line dari PTBA. Jadi kalau misalnya kita compare dari sisi dividen yang dibagikan untuk PTBA, tahun buku 2023 versus tahun buku 2022 itu mengalami penurunan dari sisi laba bersih. Lalu apa kabar dari pergerakan harga sahamnya? Nah ini teman-teman bisa cek yang di bagian ini aku tandain sebelum kita masuk lebih jauh terkait pembahasan dividen. Ini tahun buku 2023, yang di sini tahun buku 2022, teman-teman bisa cek ya. Ini yang aku coret-coret tuh yang ini ya. Nih, nih aku nih aku kotakin ya. Kalau misalnya kita lihat pergerakan dari harga saham PTBA sendiri, pada saat kumdet itu harga saham memang kecenderungan mengalami kenaikan. Tapi kondisi saat ini itu justru pada saat kumdet itu beberapa traders itu memanfaatkan untuk mereka langsung take profit atau cut profit terlebih dahulu. Karena kalau misalnya mereka mengabaikan kondisi cum dividen ya, cum dividen pada saat itu di sini ya, teman-teman di tanggal ini. Kemudian pada saat di hari X dividen itu harga saham dari PTBA itu anjlok ya, anjlok kisaran 12%.
ini dia turun langsung ke sini ya, candlenya langsung ke area bawah. Sehingga kembali lagi, kalau misalnya teman-teman adalah tipenya adalah investing, make sure bahwa teman-teman apakah siap untuk menerima, kalau misalnya mau dapat dividen, apakah teman-teman siap untuk menerima yang adanya penurunan pada saat ex dividen. Kalau kita ulas lebih jauh dari pergerakan harga saham PTBA, pada saat tahun 2023 ini dia membukukan atau memberikan dividen yield sebesar 13%. Dan ini dihitung dividen yield ini berdasarkan harga kumdet. Jadi anggapan teman-teman beli saham PTBA pada saat kumdetnya, ya, pada saat kumdet teman-teman beli, teman-teman pegang, nanti pada saat pembagian dividen teman-teman bakal menerima dividennya. Nah, kalau misalnya kita compare, anggapan teman-teman belinya di area sini, ya, itu teman-teman akan menerima dividen yield sebesar 13%. Dengan syarat teman-teman harus nge-hold sahamnya PTBA sampai dengan penutupan terakhir di kumdet. Artinya baru bisa jual di ex-date. Sedangkan di ex-date itu biasanya PTBA dibuka langsung turun, turun langsung 12%, ya. Jadi kalau misalnya kita timbang-timbang ya teman-teman, dividen yang kita terima itu 13%, penurunannya 12%, memang sih kita masih bisa dapat return 1%. Tapi biasanya kecenderungannya adalah setelah dia bagi dividen, itu harga sahamnya kecenderungannya turun dan sideways, nggak kemana-mana. Jadi make sure teman-teman kembali lagi ke risk profile-nya. Kalau misalnya bukan yang investasi, harap diperhatikan karena kecenderungannya adalah penurunan pasca pembagian dividen. Namun memang ada catatan kembali ya teman-teman. Seberapa besar penurunan pada saat ex-date itu juga ditentukan oleh seberapa besar dividen yield yang diterima. Ini adalah daftar emiten yang mereka berencana membagikan dividennya. Ini saya sudah kumpulkan data ya teman-teman, sudah dikumpulkan data. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan untuk beberapa saham sebenarnya ini lumayan banyak ya. Kalau kita lihat dari estimasi pembagian dividennya dia, dari nominal dividen yang akan mereka bagikan, ini aku pakai asumsi harga pasar saat ini ya, karena untuk yang kumdetnya sendiri, untuk beberapa saham ini kan mereka kumdetnya nanti ya, di tanggal 27 berarti nanti closing di hari ini ya. Berarti kalau misalnya kita hitung harga saham yang kumdetnya di hari ini kayak TGAK, SIDO, Seger, dan Seger ini juga sebagai informasi ya teman-teman. Seger ini dia ada dividen, ada saham bonus ya. Jadi Seger ini dia dapat ekstra keuntungan. Ada beberapa saham ya, kayak TGAK, SIDO, Seger, Masa, Mark, Elsa, LP. Ini adalah saham-saham yang mereka masuk ke area kumdet di hari ini ya. Jadi nanti di jam 4 sore itu anggapan adalah harga kumdetnya dia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau hitung dividen yield ya dari harga modal yang teman-teman belinya itu ya kurang lebih hitung-hitungannya adalah dari harga dividennya dia. Nah, tipsnya adalah teman-teman yang memang sudah beli beberapa saham yang date-nya hari ini dan artinya ex-date-nya adalah besok nih ya. Nih. Harap perhatikan teman-teman harga saham ini ya, atau saham-saham yang udah teman-teman akumulasi beli di hari ini. Dividennya adalah di hari ini dan ex-dividennya adalah besok. Maka perhatikan ya, semakin tinggi dividen yield yang ditawarkan, biasanya kecenderungan penurunannya juga cukup besar. Nah, kalau misalnya kita compare ya, teman-teman, dari yang atas ini ya, dari TGAK sampai dengan ABMM, yang ex-dividennya itu adalah besok, maka kalau misalnya kita perhatikan di sini yang punya kemungkinan penurunannya cukup besar ya, itu ada saham ABMM, kemudian ada saham Elsa. Maka harap perhatikan untuk saham Elsa dan ABMM ini kecenderungannya adalah beresiko mengalami penurunan untuk perdagangan besok karena besok itu adalah ex dividen dan dividen yield-nya juga tinggi. Jadi teman-teman, seberapa besar dividen yield itu biasanya akan teradjustment dari penurunan pada saat ex dividen. Jadi kalau misalnya dividennya kecil, contohlah kayak Mark ya, dividennya kecil, nggak terlalu gede,
Kayak segar juga dividennya nggak terlalu gede. Biasanya penurunan pada saat ex dividen atau pasca ex dividen itu tidak terlalu besar. Sedangkan kalau saham yang dividen yieldnya besar, contoh kayak Elsa dan ABMM, kalau misalnya dividennya besar, maka kemungkinan ya penurunan harga sahamnya juga akan cukup besar. Jadi ini harap diperhatikan. Yang di sini aku kasih tanda yang harus teman-teman perhatikan atau diantisipasi adalah ada saham Elsa dan ABMM ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini, ini sembari aku cek lagi ya, teman-teman, dari sisi teknikalnya pun dari saham Elsa udah naiknya lumayan kenceng ya. Jadi untuk teman-teman ini kita relate-kan juga dari pergerakan harga sahamnya, di mana dividen yield untuk Elsa ini dia cukup tinggi, sehingga resiko penurunannya juga lebih tinggi dibandingkan beberapa saham lain yang mereka akan bagi dividen. Jadi ini harap diperhatikan ya teman-teman. Lalu yang akan mencatatkan dividen selanjutnya itu ada saham SRTG dan juga MIDI. Tapi memang kalau untuk SRTG, kum dividennya nanti ya, atau besok. Kum dividennya itu besok di tanggal 28. Gitu ya. MIDI juga besok di tanggal 28. Nah, kalau misalnya untuk SRTG dan MIDI, karena dividen yieldnya dia tidak terlalu besar, sehingga estimasi pada saat ketemu X dividen, penurunannya pun tidak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan Elsa dan ABMM. Nah, kemudian beberapa saham juga yang mungkin teman-teman harus perhatikan di sini adalah saham-saham yang dia bagi dividennya udah lumayan tinggi ya. Bagi dividennya lumayan tinggi itu juga akan beresiko bagi pembagian sahamnya ya. Jadi pada saat dividen yieldnya tinggi ini juga beresiko. Hal yang sama antara Elsa, tadi kan Elsa sama ABMM. Nah, yang harus kita perhatikan juga di sini adalah ada DLTA ya, DLTA juga kisaran 8%. Kemudian di sini ya mungkin untuk DLTA aja ya. Karena di sini GEMS di sini dia bagi 21% memang. Cuman di sini adalah GEMS ini udah total ya antara saham yang dia bagiin sebelumnya interim dan juga yang dia bagiin sekarang. Jadi yang saya kasih tanda bintang di sini adalah total dividen yang dia bagiin ya teman-teman. Jadi bukan dibagiin sekarang tapi sudah total keseluruhan. Jadi yang harus diperhatiin adalah DLTA. Tapi demikian GEMS ini harga sahamnya sudah naiknya lumayan tinggi ya teman-teman ya. Walaupun 21% ini sudah total antara saham dividen yang dia bagiin sekarang dan versus dividen yang dia bagiin interim juga kita totalin jadi 21%. GEMS ini juga harus jadi perhatian. Jadi beberapa saham yang mungkin harus teman-teman pantengin yang mungkin sudah masuk di dalam portofolio teman-teman mumpung belum ketemu ex dividen ya. Karena ex dividennya mereka di tanggal 29 harap diantisipasi terlebih dahulu. Adapun kalau kita cek untuk KLBF ya, KLBF ini dia kondisi kondisi dividen yieldnya dia nggak terlalu besar. Jadi aku perkirakan untuk KLBF, kalaupun dia ada penurunan, penurunannya tidak akan sesignifikan di LTA, GEMS, ELSA, ataupun ABMM seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pergerakannya, sorry, pergerakan harga sahamnya compare sama dividen yield itu dia sebanding ataupun selaras. Jadi kalau misalnya dividen yieldnya tinggi, harap berhati-hati terkait dengan adanya dividen trap yang mungkin akan di-adjustment oleh pasar. Oke, ini lanjut ya. Beberapa emiten memang cukup rame ya teman-teman untuk dividen saat ini. Ini aku sambil cek juga ya kalau untuk rating teknikalnya dia. Sekejap ya. Nah, ini aku sambil lanjut lagi ya teman-teman. Beberapa saham juga yang di sini tercatat atau terlihat ya, mereka akan bagikan dividen. Di sini ada ISAT. Kalau kita lihat ISAT ini memang harga sahamnya sudah mengalami kenaikan. Jadi beberapa saham yang harga sahamnya udah naik tinggi, ini juga harus kita waspadai pada saat dia bagi dividen. Khawatir ini juga dijadikan atau dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk take profit terlebih dahulu ya.
Siap ya. Nah, kalau untuk KLBF ya, atau KLB Pharma, kita bisa perhatikan di sini. Kalau misalnya dari KLBF sendiri ya, teman-teman, dengan estimasi dividen yield-nya 2%, kalaupun ada penurunan, saya rasa itu hanya bersifatnya sementara atau nggak terlalu parah. Jadi itu relate, kembali lagi, kalau untuk KLBF, ini juga saya beberapa waktu lalu sempat dengar informasi ya, kalau misalnya kasus COVID-19 di Singapura itu sudah mengalami kenaikan kembali. Nah, dengan adanya kenaikan kasus COVID, ini saya rasa bisa memberikan sentimen yang justru positif ya untuk saham-saham farmasi. Sehingga untuk KLB Pharma dengan bertemunya jadwal dia pembagian dividen, saya rasa penurunannya mungkin bersifat sementara, nantinya akan melanjutkan untuk pergerakan penguatannya kembali. Nah, ini yang tadi untuk kasus PTBA. Nah, sekarang kalau misalnya kita beralih ke aksi korporasi yang kedua ya, teman-teman. Yakni untuk stock split dan stock reserve ya. Kalau kita lihat beberapa saham ya, untuk yang stock split ini sebenarnya nggak terlalu banyak lah ya. Ada beberapa case itu di saham di SSA, tapi pun ini sudah berlalu. Jadi aku nggak bakal terlalu fokus untuk aksi korporasi tersebut. Langsung saya skip, mungkin saya akan berpindah ke aksi korporasi yang right issue. Sebenarnya inti untuk kita webinar hari ini adalah ada tiga topik yang cukup hangat ya teman-teman. Yang pertama pembagian dividen. Dividen tadi beberapa sudah saya tandai, nanti materinya tentu saja kita bakal share ke teman-teman ya. Jadi pastikan untuk teman-teman masukkan ke daftar absensi ya untuk nama dan emailnya teman-teman. Nanti bakal kita informasikan untuk materi kita pada hari ini. Jadi jangan lupa untuk absensi, nama, dan emailnya dicantumkan ya teman-teman. Jadi kita bisa informasikan untuk materi webinar kita pada hari ini. Nah, poin dari kita webinar hari ini adalah selain dari adanya dividen, ini juga ada right issue. Era suku bunga tinggi yang terjadi saat ini, di mana sektor perbankan saat ini nampaknya masih dihindari oleh pelaku pasar karena adanya kecemasan naiknya NPL. Ini nampaknya beberapa emiten mereka mencari pendanaan melalui penambahan modal dengan right issue. Ini saya mendapatkan beberapa kasus ya, emiten-emiten yang sudah melakukan right issue sepanjang tahun 2024 dan beberapa emiten, ini ada lagi di slide selanjutnya, yang emiten yang sudah mendapatkan restu ataupun emiten yang akan berencana meminta restu di dalam RUU PSLB untuk mereka mengajukan right issue. Kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya right issue itu tentunya memberikan sentimen yang kurang baik, ya. Right issue itu memberikan sentimen yang kurang baik terhadap pergerakan harga saham. Karena yang pertama, pada saat perusahaan itu melakukan right issue, tentunya itu akan menyebabkan delusi kepemilikan saham. Kalau misalnya delusi kepemilikan saham itu mengalami, contoh persentase kepemilikan saham saya mengalami penurunan, tentunya dividen yang akan saya terima pun akan turun. Maka pada saat emiten memberikan sentimen, informasi mereka akan melakukan right issue, itu sebenarnya sentimennya adalah informasi yang kita terima itu sebenarnya kurang baik, ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita berbicara sebelum right issue, itu memang kecenderungannya mengalami kenaikan. Tapi pasca pelaksanaan right issue, itu kecenderungan mayoritas saham yang melaksanakan right issue, pasca mereka melakukan right issue, itu kecenderungannya adalah harga sahamnya mengalami penurunan. Pasca menerapkan atau pasca melaksanakan right issue, kecenderungan harga sahamnya mengalami penurunan. Beberapa saham yang kita ambil bukan cuma di tahun 2024 ini saja, tapi kalau kita ambil data di tahun-tahun ke belakang, sebelum right issue memang harga sahamnya mengalami kenaikan, betul. Tapi setelah mereka melaksanakan right issue, kecenderungannya berbalik arah. Jadi strateginya adalah teman-teman yang tipenya adalah traders pada saat memiliki saham yang mereka masih dalam rumor-rumor mau
melaksanakan right issue, itu nggak apa-apa untuk kita trading kan. Tapi pada saat jadwal pasti sudah keluar, jadwal untuk right issue-nya sudah keluar, atau bahkan penggunaan dana untuk right issue-nya ternyata tidak terlalu berdampak positif banget untuk kinerja keuangannya. Ada sih dampaknya, tapi sedikit-sedikit aja gitu ya mungkin ya. Nah, itu harus harus kita antisipasi begitu ya. Ini kita ambil beberapa contoh emiten kayak PANR, Maya, Lucy, BTPN, Palem, Wika, Friend, Kiva, SDRA. Baik harga saham pada saat exercise-nya di atas harga kumdet atau pada saat price exercise di bawah harga kumdet, ternyata itu tidak benar-benar berpengaruh ke keuntungan seorang traders. Karena kalau misalnya kita ambil contoh kayak saham SDRA, di mana kalau kita lihat tanggal untuk kumdetnya dia itu di kisaran tanggal 23 April, itu harga exercise-nya 500 pada saat harga kumdetnya 531. Jadi kalau misalnya kita mau dapat right-nya kita beli di harga itu, pada saat exercise nanti dapat hak untuk tebus di harga 500, itu kan di bawah harga pasar. Ternyata kecenderungannya adalah pada saat mereka melakukan pada saat harga kumdet dibeli sampai dengan per hari sekarang itu kecenderungannya adalah turun. Nah, kita ambil contoh ke beberapa saham juga yang dia menawarkan harga sahamnya di atas harga pasar, ternyata juga kecenderungannya adalah turun juga. Jadi baik harganya di bawah atau di atas itu tidak benar-benar menentukan bahwa harga saham itu akan naik. Jadi kembali lagi teman-teman, pada saat right issue itu sentimennya sebenarnya adalah lebih ke arah delusi saham. Kalau misalnya sahamnya terdelusi, tentunya kita sebagai investor secara realistis dividen yang nantinya akan kita terima itu tentunya akan mengalami penurunan. Jadi teman-teman make sure kalau misalnya teman-teman punya dividen dan hak dividennya nanti ya, make sure bahwa kinerja keuangannya memiliki keuangan yang baik. Nah, yang paling terdekat di sini adalah AGRS. Kalau saya lihat di sini, untuk AGRS sendiri, kondisinya itu kalau bisa di rating itu berdasarkan rating kalau kita kasih rekomendasi itu kan ada buy on weakness, sell, strong sell. Nah, kalau saya kasih rating untuk AGRS ini sendiri, rating rekomendasinya itu adalah masih di dalam area jual atau sell. Sehingga untuk AGRS ini harap berhati-hati, antisipasi, walaupun exercise price-nya di atas harga market ya kemungkinan ya kalau kita lihat rata-rata untuk harga pasarnya saat ini kan masih di kisaran 60-an ya teman-teman ya. Ini kecenderungannya adalah saat ini masih belum ada tanda-tanda yang signifikan untuk saham AGRS, jadi harap diantisipasi terlebih dahulu ya. Masih sama terkait dengan right issue ya teman-teman. Cukup ramai kalau kita berbicara terkait dengan saham-saham right issue. Karena kalau misalnya mereka right issue hanya sebatas tujuannya untuk menambah modal, kemudian juga tujuannya hanya untuk sebatas modal kerja dan lain-lain, tidak ada yang signifikan yang bisa meningkatkan dari sisi bottom line atau revenue, revenue-nya tidak ada kenaikan yang signifikan, itu artinya hal yang harus kita antisipasi. Cuman kalau misalnya sebuah perusahaan mereka right issue dan tujuannya adalah contoh mereka mau akuisisi salah satu perusahaan di mana kalau misalnya mereka akuisisi itu kan tentunya akan ada konsolidasi laporan keuangan. Kalau misalnya ada konsolidasi laporan keuangan tentunya kan bisa meningkatkan dari sisi bottom line. Nantinya kalau misalnya bottom line-nya naik, dividen yang akan dibagikan juga naik. Sehingga right issue ini memberikan sentimen yang positif. Nah, beberapa ya rencana emiten-emiten sebenarnya ini yang saya tampilkan di sini yang warnanya ungu ini adalah kode-kode sahamnya, teman-teman. Dan di sini juga saya harus disclaimer yang rencana right issue-nya kayak PMMP ya, Pancamitra, ini dia akan mengajukan eh, rencana untuk right issue. Jadi di sini ada beberapa emiten yang memang mereka berencana untuk melakukan penambahan modal, tapi ada beberapa di antaranya ini masih belum disetujui atau masih akan baru mengajukan ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ambil ancang-ancang atau misalnya kita mau analisis satu persatu, ini adalah daftar saham-sahamnya ya yang
bisa kita masukkan ke dalam basketnya kita screening satu-satu ya teman-teman. Nah, ini saya mulai dari yang Pancamitra PMMP ya. Ini dia akan melakukan right issue, berencana melakukan right issue. Dan right issue ini harus disetujui, di mana PMMP ini mereka baru akan meminta persetujuan dan akan diajukan nanti di tanggal 28 Juni. Jadi tunggu ya, nanti kita akan tunggu di tanggal 28, artinya besok, oh sorry, 1 bulan lagi ya, 1 bulan lagi untuk PMMP, untuk bagaimana dianya nanti mengajukan untuk right issue. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau misalnya mengajukan right issue-nya bukan atas dasar mereka mau akuisisi atau mungkin mereka mau buat pabrik untuk yang pada akhirnya bisa meningkatkan penjualan dan juga laba bersih, kalau tidak ada hubungan yang secara langsung berpengaruh ke laba bersih, kembali lagi right issue ini adalah sentimen yang seharusnya kita antisipasi, karena kalau misalnya tujuannya tidak jelas, itu justru memberikan sentimen yang negatif. Jadi untuk PMMP, ini mungkin sambil kita tunggu di tanggal masih 1 bulan lagi, jadi mungkin pergerakan harga sahamnya ini masih akan dalam tekanan jual ya teman-teman. Jadi ini pun harus kita antisipasi. Kemudian di sini ada saham MBMA ya. MBMA ini juga dia berencana untuk melakukan right issue ya. Cuman memang di sini kita tahu lah ya, untuk sektor basic material yang berbasis nikel, energi terbarukan dan lain-lain, itu memang mereka membutuhkan modal yang cukup besar untuk mereka melakukan ekspansi pabrik, mereka melakukan ekspansi tambang dan ekspansi lain-lain, alat berat dan lain-lain, itu dibutuhkan untuk mereka meningkatkan dari sisi revenue dan juga laba bersih. Sehingga kalau misalnya kita berbicara PMMP sama MBMA, ini tentunya yang lebih kena ke laba bersihnya atau yang lebih berdampak positif ke laba bersihnya adalah MBMA. Sehingga kalau misalnya PMMP tadi outlook-nya adalah mungkin masih akan dalam tekanan jual, berbeda halnya dengan MBMA. Jadi ini mungkin beberapa notes yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Dan selebihnya ada Inco. Inco dia mau gelar right issue. Right issue-nya cuman memang di sini agak berbeda ya. Kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya beberapa emiten lain, mereka right issue itu kan mau cari modal. Kalau di sini Inco mereka lakukan right issue karena memang ada keharusan untuk melepaskan kepemilikan saham. Jadi kalau untuk Inco, view-nya saya atau view-nya kita dari Sinarmas Sekuritas mungkin cenderung lebih netral ya, teman-teman. Jadi paling aku di sini kasih informasi dari pergerakan harga nikelnya aja kali ya. Jadi di sini kalau untuk dampak right issue-nya mungkin netral, cuman yang ingin aku sampaikan adalah Inco ini dia terdampak positif dari adanya pergerakan nikel. Memang sih beberapa waktu lalu nikel tuh sempat tertekan, tapi ekspektasi kita adalah untuk harga nikel mungkin bisa ada peluang untuk mengalami penguatan. Jadi kalau untuk PMMP ya, teman-teman ya. Kalau misalnya dikasih tanda, ini mungkin harus kita antisipasi. MBMA ini punya outlook yang lebih baik, info juga demikian. Kemudian lanjut untuk BNGA. BNGA ini hampir mirip-mirip ya, kayak info ya, di mana dia right issue ini tujuannya bukan untuk cari dana atau apa, tapi karena memang ada persyaratan untuk free float ya. Jadi ini juga netral sebenarnya ya untuk BNGA. Cuman memang pergerakan harga sahamnya udah cukup tinggi ya. Jadi untuk BNGA ini mungkin netral dari sisi right issue-nya, tapi yang harus kita perhatikan adalah dari pergerakan harga sahamnya kayaknya udah cukup tinggi. Makanya kita coret XX itu mungkin harus lebih diwaspadai ya. Ini aku mau kasih tanda seru, sebenarnya bukan X ya, cuman di sini aku ketemunya tanda X, jadi biar cepat aja ya. Kemudian di sini ada NCKL ya, teman-teman. NCKL. NCKL kayak yang tadi sempat aku ceritain. Sebenarnya di bagian bawah aku ada bahas lebih lanjut juga nih untuk yang NCKL. Kalau untuk NCKL sendiri, dia ada tujuan di sini untuk mengakuisisi salah satu saham perusahaan smelter nikel. Jadi memang di sini sentimennya sebenarnya cukup positif. Jadi untuk NCKL ini masih bisa kita trading kan ya. Jadi pada saat kita menganalisis saham yang right issue, tidak bisa serta-merta kita pukul rata deh, kayaknya negatif semua.
pukul rata deh kalau right issue itu kayaknya bakal naik. Jadi tidak bisa seperti itu ya. Nah, ini juga kita beberapa kasih poin-poin. Mungkin biar lebih ringkas ya, teman-teman. Ini aku langsung kasih tanda aja. Nanti ini akan kita sampaikan juga ya, teman-teman, untuk yang beberapa notes yang kita punya di materi yang nantinya akan kita publish. Makanya make sure nama dan email teman-teman di link pendaftaran absensi ya, di link absensi jangan sampai ada yang tipu ya. Nah, ini aku berlanjut, teman-teman. Setelah kita membahas terkait aksi korporasi untuk dividen, right issue, ini kita mulai masuk ke right issue yang merger, ataupun, sorry, aksi korporasi yang merger. Baru-baru ini kita udah mulai dengar lagi terkait dengan aksi korporasi Friend dan Excel, ya, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat di sini untuk sektor telekomunikasi, itu memang yang menjadi tantangan utama adalah cost untuk mereka ekspansi, mulai dari towernya, mulai dari pengembangan teknologi, di mana untuk sektor telekomunikasi, teknologi itu sifatnya adalah terus berkembang. Sehingga kalau misalnya perusahaan sektor telekomunikasi ya tidak memiliki modal yang cukup, itu mereka akan tertinggal. Jadi dengan adanya merger ya antara Friend dan Excel, ini sentimennya adalah positif. Cuman yang harus saya mungkin tekankan adalah penandatanganan MOU yang terjadi antara Friend dan Excel ini masih dalam tahap negosiasi ya teman-teman. Jadi kita tunggu ya dengan sabar bagaimana endingnya. Cuman kalau misalnya ditanya Friend sama Excel kalau misalnya mereka merger dampaknya gimana? Tentunya dampaknya adalah positif karena namanya merger itu adalah saling sinergi antara satu sama lain sehingga dampaknya ini bisa positif gitu ya. Nah, ini juga teman-teman, aku sempat cek juga nih dari pergerakan harga sahamnya. Namanya merger ya, teman-teman. Ini kita sambil bersama-sama kita analisis dari pergerakan harga saham. Merger itu tentunya mereka akan menjadi satu. Sempat masuk beberapa banyak pertanyaan untuk saham Friend, saham Excel. Ini kira-kira pada saat nantinya jikalau mereka jadi nih untuk merger, itu nanti yang delisting siapa gitu ya. Nah, ini kita melihat dari pergerakan harga sahamnya aja ya, teman-teman. Kalau kita lihat pergerakan dari harga sahamnya, ini benar-benar terlihat bahwa likuiditas dari Friend ini tentunya jauh lebih rendah dibandingkan dengan likuiditas Excel. Kemudian pergerakan harga sahamnya yang lebih sustain tentunya saham Excel dibandingkan dengan Friend. Jadi kalau misalnya kita analisis, jikalau ada salah satu yang nantinya dihilangkan dan nantinya akan bergabung jadi satu, ya tentunya mungkin di sini kita bisa menerka-nerka mungkin di sini adalah Friend ya, teman-teman. Tapi memang namanya merger ini akan menjadi satu company. Kita akan lihat bagaimana skenarionya dan tidak menutup kemungkinan sebenarnya jikalau nanti jadinya merger akan muncul satu saham baru di titik tengah di mana nanti Excel akan dimasukkan ke dalam Merge and Co ya, Merge Co yang ini ya, yang di mana mereka memberikan pembicaraan awal ya. Kayaknya kalau misalnya nanti mereka gabung, company yang nantinya akan muncul ya hasil penggabungan itu adalah ini. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan bukan cuma misal apakah hanya Smartfren yang nantinya hilang terus digantikan Excel, Excel akan tetap sustain di bursa. Tidak menutup kemungkinan kalau dua-duanya nanti akan dihilangkan dan di adjustment jadi satu saham yang namanya merge. Oh, ya, teman-teman. Tapi ini namanya sih saya rasa nanti akan kita lihat lagi bagaimana perkembangannya. Saya juga belum berani nih teman-teman kalau misalnya untuk berbicara terlalu jauh karena mereka pada saat kita baca ya, kita bacalah bersama-sama untuk yang MOU-nya itu adalah perjanjian tidak terikat sehingga apapun bisa terjadi. Berhasil atau tidak negosiasi antara Friend dan Excel, berhasil atau tidak mergernya mereka kita akan lihat nanti. Namun kembali lagi saya tekankan namanya merger itu adalah saling sinergi dan sektor telekomunikasi ini tentunya membutuhkan banyak
kebutuhan untuk dari sisi permodalan untuk mereka terus berkembang, baik untuk pengembangan sistemnya, pengembangan dari teknologi dan lain-lain untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang makin meningkat. Jadi saya rasa untuk sektor telekomunikasi dengan adanya merger ini bagus. Mungkin kalau misalnya kita berbicara sektor semen, mungkin saya akan menjawab dengan hal yang berbeda karena sektor semen sendiri ini saya hanya berdasarkan analogi ya. Kalau misalnya sektor semen sendiri, kita tahu bahwa kapasitasnya saat ini sudah lebih tinggi dibandingkan permintaan. Jadi kalau misalnya dua perusahaan dijadikan satu dan mereka meningkatkan kapasitas lagi, itu akan mubazir atau sia-sia. Itu kalau misalnya mergernya sektor semen dan tujuannya adalah meningkatkan untuk kapasitas. Tapi ini berbeda, kita berbicara terkait dengan sektor telekomunikasi, di mana memang mereka sangat-sangat membutuhkan untuk yang namanya pengembangan ataupun modal. Jadi masih butuh untuk yang namanya ekspansi. Nah, kemudian di sini ada Cuan dan PTRO. Cuan dan PTRO, kemarin PTRO berhasil diakuisisi oleh Cuan. Nah, kemarin juga teman-teman, ini aku izin spill juga, mungkin ada IR dari PTRO yang udah gabung, atau mungkin ada salah satu IR dari Cuan yang gabung juga di dalam webinar kita pada hari ini. Ini juga aku sharing spill-spill. Kita kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama PTRO, saya sempat tanyakan ke mereka. Pasca mereka diakuisisi oleh Cuan dan mereka juga melakukan tender offer, saya sempat tanyakan ke mereka, apakah setelah selesai diakuisisi PTRO ini akan delisting? Mereka jawabnya enggak ya, teman-teman. Jadi untuk saham Cuan itu bakal tetap berada di bursa, di lantai bursa. PTRO juga demikian sebagai salah satu perusahaan yang diakuisisi oleh Cuan, mereka akan tetap listing selayaknya kayak INDF dan ICBP ya, teman-teman. INDF dan ICBP itu kan ibarat ibu dan anak ya. ICBP itu adalah salah satu perusahaan yang menjadi anak usaha dari INDF dan itu mereka dua-duanya tetap listing. Jadi Cuan dan PTRO nanti sama halnya seperti itu, dua-duanya akan tetap tercatat di lantai bursa. Ini juga yang tadi sempat menarik kita bahas. Pada saat NCKL mereka mengajukan untuk menerbitkan saham baru atau right issue. Salah satu tujuannya mereka itu adalah untuk melakukan akuisisi ya, untuk melakukan akuisisi salah satu perusahaan tambang nikel. Dan kalau misalnya mereka mengakuisisi salah satu tambang nikel, mereka berasumsi bahwa volume produksinya bisa mengalami kenaikan. Kalau volume produksinya mengalami kenaikan, tentunya juga akan berdampak ke area bottom line dan juga mempengaruhi ke dividen. Sehingga untuk NCKL sendiri, dengan dia melakukan right issue, kita tahu ya sebenarnya right issue itu uh, sentimennya lebih ke area negatif. Tapi kalau misalnya dia right issue dan bisa memberikan dampak yang positif ke laba bersih dan secara langsung ya itu outlook-nya dari yang sebelumnya sentimennya negatif bisa berubah menjadi sentimennya yang positif. Sehingga untuk NCKL kalau misalnya kita berbicara beberapa perusahaan yang lain itu kecenderungannya adalah di sell begitu ya, dihindarin dulu. Kalau untuk saham-saham yang memang mereka fokusnya untuk pengembangan, tujuan right issue-nya jelas dan adanya delusi yang terjadi untuk kepemilikan sahamnya kita itu bisa diberikan kompensasi dengan adanya kenaikan dividen yang nantinya dibagikan itu saya rasa masih worth it untuk kita pertahankan saham tersebut. Cuman kalau misalnya perusahaan tersebut right issue, ya, right issue, kemudian tujuan penggunaan dananya nggak jelas gitu ya, dan dividen yang kita terima segitu-segitu aja jumlahnya, justru malah berkurang karena kita terdelusi. Nah, itu yang harus kita hindarin. Saham yang tipe right issue seperti itulah yang mungkin berdasarkan kita hitung, kita kalkulasi, kita valuasikan itu kurang worth it kalau misalnya kita exercise untuk uh, saham. Kemudian, teman-teman, ini adalah tema yang terakhir untuk hari ini. Harap perhatikan beberapa perusahaan-perusahaan yang terancam delisting. Kalau misalnya sudah delisting, susah untuk kita jual sahamnya ya.
Jadi yang punya saham Mami, yang punya saham Pure, Elmas, JSKY, MTFN, ya beberapa saham-saham yang terancam delisting haraplah diantisipasi ya. Karena kalau misalnya perusahaan udah terancam delisting harap diminimalisir lah ya. Karena kalau misalnya mereka ternyata benar di delisting itu agak sulit ya. Agak sulit kita mau ngelepas sahamnya atau mungkin bisa aja sebenarnya kita lepas, tapi biasanya agak ada tawar-menawar lah ya. Yang jelas harganya tidak setinggi di secondary market gitu ya. Kurang lebih itu dari saya. Ini ada beberapa data-data sih ya untuk terkait suku bunga, ya perkembangan suku bunga, perkembangan rupiah, perkembangan inflasi. Cuman karena memang ini beberapa materi di luar topik kita pada pagi hari ini, jadi mungkin aku skip aja. Terkecuali kalau misalnya teman-teman mau tanya, silakan tanya, baru nanti kita akan jelaskan di sesi tanya jawab. Kurang lebih seperti itu. Thank you banget buat teman-temannya. Ini aku kembalikan lagi ke Mas Ogi. Silakan Mas Ogi. Baik, Bu Ike. Itu tadi terima kasih untuk paparannya. Bapak Ibu sekalian, itu tadi diskusi kita pada sore hari ini. Ada cukup banyak rekan-rekan media yang hadir juga. Saya catat tadi ada 8 hingga 9 pewarta yang hadir pada sore hari ini. Cukup ramai Bu Ike ya. Ada tadi Kompas, IDX Channel, Investor Trust, Kontan Bisnis Indonesia. Sepertinya tema ini memang tema yang menarik untuk didiskusikan pada sore hari ini. Wike, saya ingin bertanya. Ada dua orang penanya yang hadir. Eh, ini ada anonymous attendee yang bertanya, bisa minta tolong dijelaskan lagi dampak suku bunga tinggi dengan trade rate isu saham? Mau tahu juga pendapat Mbak soal kebijakan Bursa Efek Indonesia tentang perpindahan emiten antara papan utama dan pengembangan dengan dampaknya ke sentimen bursa. Mungkin Bu Ika ada pandangan tentang hal tersebut? Oke. Nah, kebetulan juga untuk materi yang suku bunga ini tadi kita sebenarnya sudah siapkan ya. Cuman memang Siap. kebetulan ada yang tanya, sebenarnya mau saya skip aja gitu. Cuma kebetulan ada yang tanya sih. Kita bareng-bareng bahas. Untuk kondisi saat ini ya, sebenarnya walaupun memang Bank Indonesia kemarin mempertahankan suku bunga di level tetap ya, tidak berubah. Sebenarnya kalau kita berbicara suku bunga, sekarang itu era suku bunganya tinggi ya, teman-teman ya. Kita akui lah ya tinggi nih. 2022 sama sekarang, aduh, ini udah naik-naik ke puncak gunungnya. Nih, kalau misalnya saya tarik garis itu kayak gini ya. Tuh. Di mana sekarang sudah di 6,25%. Kebayang nggak kalau misalnya dulu di tahun 2022, company butuh pemodalan, itu mereka terbitin obligasi dengan rate anggapan, dengan rate 7%. Pada saat itu suku bunga acuan, ya suku bunga acuan BI di bawah 3,7%, di bawah. Artinya di sini tuh kisaran 3,5 ya teman-teman ya. Ini ya, pada di sini tuh kisaran 3,5, di sini ada 4%. Pada saat mereka menerbitkan obligasi, menerbitkan surat hutang lah seperti itu ya. Compare aja lebih murah yang mana ya. Kondisi di sini ya, kondisi di sini nih aduh saya menceritakannya ini sambil kayak tersayat-sayat sebenarnya. Kalau di sini itu udah tinggi banget, 2 kali lipat ya. Suku bunga acuannya aja udah 2 kali lipat. Kebayang nggak berapa kos yang harus dibayarkan oleh emiten agar surat hutangnya mereka tetap menarik dan tetap laku pada saat mereka melakukan offering ke pasar. Mau tidak mau, mereka harus menaikkan rate-nya, rate atau kupon obligasi yang mereka punya. Kalau MTN ya kuponnya juga harus mereka naikkan. Sehingga pada saat era suku bunga tinggi seperti ini, pada saat mereka mau ekspansi, itu challenge banget cari uangnya dari mana untuk mereka melakukan ekspansi. Kalau mereka mau terbitin obligasi, tentunya obligasinya ini rate-nya harus menarik, menarik artinya harus tinggi, harus lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Itulah kenapa kita lihat di sini dan teman-teman juga mungkin bisa search juga tuh di Google berapa banyak emiten-emiten yang mereka nantinya akan melakukan RUPS LB atau mungkin pada saat RUPS nantinya pertemuan dengan pemegang saham mereka akan mengajukan untuk penambahan modal. Jadi pada saat mereka mau
ekspansi, mereka udah nggak lagi mengandalkan dari penerbitan bond dan lain-lain karena era suku bunganya masih cukup tinggi. Berbeda kalau misalnya nanti ya, mungkin di tahun 2025 lah, atau 2026 lah, kalau misalnya suku bunganya sudah mulai mengalami penurunan, nah mungkin untuk penerbitan obligasi bisa makin ramai. Kalau sekarang kayaknya mereka mungkin masih akan terbitin dari sisi right issue atau mungkin justru ditahan dulu untuk mereka ekspansinya karena cost-nya yang lumayan tinggi. Dan ini aku lanjut pertanyaan yang selanjutnya terkait dengan perpindahan emiten ya antara papan utama dan pengembangan. Eh, Sebenarnya kalau misalnya saya katakan bagaimana sih sebenarnya kondisinya tentunya bagus ya. Kalau misalnya dia berpindah dari papan pengembangan berpindah ke papan utama. Tapi yang jadi catatan adalah bagaimana kondisi fundamentalnya bisa sustain atau enggak. Teknikalnya volumenya masih ramai atau enggak. Atau tren harga sahamnya masih bullish atau enggak. Atau mungkin kakak yang atau bapak ibu yang bertanya boleh lampirkan satu kode sahamnya biar mungkin kita bisa sama-sama bahas. Jadi enggak serta-merta perpindahan saham dari pengembangan ke papan utama itu bakal langsung sentimennya langsung positif, harga sahamnya langsung sat naik signifikan dan sustain itu tidak selalu. Kalaupun naik mungkin hanya bersifat sentimen sementara aja gitu, Mas Ogi. Baik, Bu, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada eh, dari Supiora Harto. Bu Ike tadi dimunculkan rencana stock split di SSA, Oh, minta pencerahan potensi harga setelah stock split. Terima kasih. oke, sekejap Mas Ogi. Di SSA ya. Oke, ini aku cek lagi di SSA. Ini sih beberapa waktu ya. Kalau misalnya kita lihat untuk di SSA sendiri, ini aku cek sambilan kita dari sisi teknikal ya teman-teman. Karena kalau volume value itu tentunya sangat menentukan pergerakan harga saham dan juga menentukan juga strategi bagaimana kita masuk ke saham ini. Kalau untuk di SSA ya kita tahu lah ya, untuk pergerakan harga sahamnya, terus juga harganya yang memang udah tinggi banget, memang ini masih kita kita bisa katakan bahwa harga sahamnya kurang liquid ya, Bapak Ibu ya, masih sangat-sangat kurang liquid. Kalau misalnya pasca dia stock split, mungkin ini kita harus perhatikan lagi dari volume value. Sebenarnya stock split itu sentimennya positif ya. Cuman kembali lagi kalau misalnya fundamentalnya kurang bagus itu tetap aja ter-adjustment turun. Kita ambil aja contoh kayak BBRI waktu itu sempat dia stock split tapi harga sahamnya turun. Unilever dia sempat stock split tapi ternyata harga sahamnya justru turun. Jadi kalau misalnya stock split itu biasanya sentimen aja, jangka pendek aja dia. Rencana stock split iya harga sahamnya naik tapi enggak dalam artian yang sustain sampai jangka menengah itu enggak. Jadi hanya bersifat sentimen. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari sisi likuiditas ya tentunya akan ada kenaikan. Oke, terima kasih Bu Ike untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya. Kemudian ada dari Darul Ansori, Bapak atau Ibu Darul Ansori. Akhir-akhir ini ada berita BUMN Karya mau ada wacana peleburan, salah satunya itu Waskita. Pertanyaannya, bagaimana nasib pemilik saham Waskita jika terjadi peleburan BUMN Karya? Nah, ini menarik nih Bu Ika nih. BUMN Karya paling lagi ramai didiskusikan. Sebenarnya peleburan ini artinya merger ya. Kalau misalnya merger ini, nah tantangan lagi yang harus diperhatikan adalah namanya merger ini bukan serta-merta kayak oke lah positif, pasti bakal positif gitu. Ya belum tentu. Kalau misalnya di merger sama-sama punya hutang gitu, hutangnya banyak kan dalam artian pada saat mereka dilebur jadi satu hutangnya kan dilebur juga. Jadi misal saya punya hutang ya, saya punya hutang nih, Mas Ogi punya hutang, dilebur jadi satu ya, tinggal ditambahin aja hutangnya seperti itu kan ya. Dan kembali lagi pada saat di sini saya melanjutkan pertanyaannya, gimana nasib pemilik saham Waskita jika terjadi peleburan BUMN? Nantinya pada saat yang punya saham Waskita dilebur ya mereka tetap punya kepemilikan atas saham tersebut nanti tinggal disesuaikan dengan valuasi perhitungan adjustment dari bursanya. Jadi nggak hilang ya. Sama kayak trend Excel kayak yang tadi.
aku punya saham friend nih. Nanti kalau misalnya dilebur, misal saham friend, saham saham Excel nanti dilebur jadi Merco, apakah kepemilikan saham aku hilang? Enggak ya, teman-teman. Secara value itu tetap sama. Jadi misal harga saham yang terbentuk baru itu adalah 100 rupiah, ya udah nanti tinggal mengadjust aja. Kalau 100 rupiah itu berarti dapatnya berapa lembar saham. Gitu. Kalau misalnya nggak dapet kan kita satu lot itu kan 100 lembar. Bisa jadi kita kenanya karena udah di adjustment pasti ada yang namanya outlot. Outlot itu adalah kepemilikan saham di bawah satu lot karena adanya adjustment penyesuaian harga. Jadi kepemilikan saham itu tetap ada. Tapi kembali lagi, apakah setelah merger ya dengan kepemilikan saham ataupun company yang baru yang saya punya itu misalnya anggapan yang beberapa lot, beberapa lembar setelah di adjustment harganya, value-nya tetap sama, itu apakah harga saham di secondary marketnya akan naik atau turun? Nah, itu ditentukan oleh kondisi fundamental company yang sudah jadi akan bagus atau enggak. Nah, ini mungkin aku sambil bahas sedikit. Kalau kepemilikan saham ya tentunya masih tetap sama. Cuman bagaimana kondisinya? Nah, ini mungkin pemerintah juga harus memberikan solusi ya, bagaimana ini hutang yang dimiliki oleh waskita, hutang yang dimiliki oleh beberapa BUMN karya, karena cash flow-nya ini masih, aduh, masih challenge sekali ya, masih cukup banyak tantangan yang harus diperbaiki. Sehingga pada saat mereka merger, ada beberapa hal yang mungkin mereka jadi positif, tapi namanya perusahaan konstruksi, ladangnya sama. Ladangnya itu apa? Sumber pendapatannya sama, yakni pembangunan. Nah, pembangunannya ini bagaimana? Begitu ya. Kalau pembangunan sih saat ini kita masih terfokus ke IKN aja ya kayaknya. Dan itu pun untuk pembangunan IKN sepertinya pemerintah pun masih mencari-cari untuk sumber pendanaannya di mana. Gitu. Jadi mungkin untuk sektor BUMN karya saya masih netral dulu ya. Saya belum berani untuk memberikan sentimen positif untuk terkait BUMN karya. Kita sama-sama lihatlah bagaimana nanti langkah pemerintah untuk memperbaiki kondisi. Ya, begitu Mas Abi. Oke, nah ini ada Mas Ridwan dari Kontan bertanya, izin elaborasi kembali mengenai perpindahan papan pencatatan. Beberapa saham yang dikenal turun kasta dari papan utama ke papan pengembangan seperti HMSP, Roti, IMJS, KF, hingga Wika. Saham yang turun dari papan utama ke papan pengembangan juga hari ini mayoritas mengalami penurunan. Apakah itu karena pelaku pasar yang langsung merespon penurunan papan tersebut atau seperti apa? Apakah Oke. sentimen Apakah hanya Sebetulnya, sentimen sesaat atau akan mengurangi daya tarik saham dalam jangka panjang? Terima kasih. nah, thank you Mas Ogi. Nah, ini mungkin izin ya Mas Ridwan ya, aku tarik benang merahnya kembali. Sebenarnya bukan harga sahamnya HMSP, Roti, IMJS, KF, dan Wika harga sahamnya turun. Itu bukan karena serta-merta mereka dari papan utama turun ke papan pengembangan, tapi faktor yang menyebabkan mereka pindah kelas itu apa? Begitu. Contoh HMSP, sebelum dia pindah kelas ya, turun kasta ya, kalau kata Mas Ridwan, ini HMSP. Sebelum HMSP dia turun kasta, kita sama-sama tahu ya, teman-teman, bahwa untuk saham HMSP ini sudah ke keserodot apa ini, turun ya, udah turun keserodot, kepelarak kalau kata orang Jawa ya. Ini udah turunnya udah cukup signifikan. Sehingga penurunan harga saham dari HMSP ini juga mengurangi dari sisi market share-nya dia, penguasaan market share-nya dia. Market positioning dari HMSP ini mengalami penurunan. Sehingga penurunan dari market share-nya HMSP terhadap IHSG, kemudian kinerjanya dia, ya teman-teman, kinerjanya dia dan juga kondisi industrinya ini yang masih harap-harap cemas terkait dengan cukai rokok, inilah yang menyebabkan dianya turun kelas. Jadi bukan Oke, serta-merta, ya, bukan karena turun kelas orang langsung jual. Sebenarnya penyebab utamanya ya karena yang lain-lain. KF juga demikian. Jadi bukan cuma dianya pindah kelas, tapi kalau KF ini bukan hanya penurunan harga saham, kena ke kondisi fundamentalnya juga. KF dia untung
Untung banget pada saat COVID. Selesai COVID, tiada COVID di antara kita, laporan keuangannya KF mengalami penurunan. 2022 dia rugi, 2023 makin rugi perkiraan. Ya, sehingga 2023 dia kerugiannya lumayan besar, harga sahamnya turun, sehingga wah turunnya ini udah luar biasa banget ya teman-teman. Sehingga ini juga lah yang menyebabkan dia terseret ke turun kasta. Jadi dari atas diseret lagi tuh. Dan ini juga di-adjustment oleh pelaku pasar dengan penurunan. Jadi penurunan yang terjadi, mereka turun kasta, tapi bukan serta-merta pasar ini langsung menjual karena mereka turun kasta, enggak. Tapi saya rasa ada faktor lagi di balik itu. Wika juga sama, Wika malah kita semuanya sudah sama-sama tahu begitu ya beberapa kasus. Mungkin itu sama halnya kayak roti dan IMGS. Oke, terima kasih Mbak Ika. Ini ada dari Bisnis Indonesia Mas Rizky bertanya, terkait 40 saham yang terancam delisting, mayoritas diantaranya bahkan sudah disuspensi hingga 2018. Menurut Bu Ike, ini saya pertama Mas Rizky saya ralat bukan Sinar Mas AM. Bu Ike ini dari Sinar Mas Sekuritas. Menurut Bu Ike, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh regulator untuk memastikan saham-saham tersebut melakukan buyback sebelum di force delisting? Sebab BI mengakui mayoritas pengendali emiten tersebut sudah sulit untuk dihubungin. Bagaimana pandangan soal emiten yang IPO di harga kisaran 100 namun masuk paten mantauan khusus FCA sehingga pengendalinya akan untung besar jika buyback di harga RP1. Apa saja yang perlu dicermati dan diantisipasi investor? Ya. Gue Ika. Ini saya ambil yang perusahaan terancam delisting ya. Oke, sekejap. Ini saya ambil yang contoh Mami aja. Teman-teman coba buka saham Mami ya. Kepemilikan masyarakat itu 61%. 61% itu adalah kepemilikan nasional atau artinya masyarakat ya, teman-teman. Kemudian lagi ini aku ambil contoh Sugi ya. Sugi ini juga Sugi. Kepemilikan masyarakat terhadap saham Sugi ini 66%. Dan kalau misalnya teman-teman membuka mayoritas saham-saham yang terancam delisting di sini, kepemilikan yang mayoritas terbesar itu bukan dari PT ini, bukan dari PT ini, PT itu, tapi kepemilikan terbesarnya adalah masyarakat. Sehingga ya sebenarnya agak sulit saya menjawab, agak takut-takut juga ya saya menjawabnya ya. Karena di sini tentunya kita harus hormati juga ya apapun kebijakan yang diambil oleh regulator ya terkait dengan buyback itu saya rasa hal yang harus benar-benar diperhatikan dan diperketat oleh BI karena kalau misalnya nantinya di force delisting ya 60% kepemilikannya itu masyarakat. Sehingga kalau misalnya dijual paksa masyarakat ini harus gimana gitu ya. Dan seperti yang saya sampaikan, biasanya saham yang di force delisting atau dipaksa untuk delisting, ada kemungkinan sebenarnya harga sahamnya nanti di buyback lagi oleh perusahaan pasca terdelisting. Cuman itu agak sulit dan biasa pun harga obral ya, teman-teman harga obral ya. Harga obral artinya ya, ya sudahlah, yang penting kejual aja lah daripada enggak sama sekali. Nah mungkin ini yang harus diperhatikan oleh bursa dan ya, kita harus kembalikan lagi kepada B, sehingga di sini mungkin untuk mengantisipasinya kita yang sudah punya saham-saham tersebut atau yang sudah mulai ada indikasi-indikasi jadi saham nyangkut, laporan keuangannya jelek, sahamnya volatile, harga sahamnya di bawah 100, sebaiknya diantisipasilah ya. Kalau untuk dijawab lebih lanjut, sepertinya saya belum bisa juga untuk menjawabnya. Nah, lanjut lagi, Mas Ogi ya, izin untuk yang terkait emiten IPO. Terkait dengan saham-saham yang dianya IPO tapi karena turunnya lumayan kencang dan lain-lain, nggak lama dia langsung masuk ke saham pemantauan khusus. Ini hmm, ini harus 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 diperhatiin juga ya. Dan untuk saham-saham yang IPO sebenarnya agak worry juga ya karena berdasarkan data yang saya ambil mayoritas ternyata.
mayoritas perusahaan yang melakukan IPO, harga saham di secondary market itu lebih rendah dibandingkan dengan harga IPO. Jadi Bapak Ibu mungkin ini juga harus diperhatikan. Lalu kita minta perlindungannya ke siapa dan bagaimana itu tentunya kita berharap semoga dari regulator bisa memperhatikan kepentingan dari hak minoritas. Kurang lebih seperti itu, Mas Edi. Oke, ini tadi dari Mas Rizky. Terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Terakhir dari Bapak Luman MGZ. Ceritanya nyangkut di pucuk MNCN di harga 900. Mohon petunjuk pencerahan. Nah, ini. Ya. Sebenarnya ini tuh dari tadi mau saya buka sebenarnya untuk pertanyaan dari Pak Lukman. Maaf ya Pak ya. Nah ini. Pak, untuk MNCN, ya, untuk MNCN ini dia masih mencoba ya, masih mencoba untuk melawan tren turunnya dia. Kalau misalnya ditanya, aduh saya ada di harga pucuk di 900, apakah ada peluang untuk dia balik lagi ke harga 900-nya gitu ya. Coba kita barengkan ya, cek ya. Dari saya lihat dari sisi teknikal, saya coba make sure lagi dari laporan keuangan. Oh, Mas Ogi, boleh bantu kah, Mas Ogi? Apa saya bantu, Kak? Kayaknya ada suara yang bocor. Oke, thank you Mas Ogi. Nah, kalau MNCN kita lihat dari posisi laporan keuangan tahun 2023 itu anjloknya lumayan parah, Pak Lukman. Kinerja keuangan 2023 itu justru mengalami penurunan yang cukup drastis versus tahun 2022-2021. Dan kalau kita lihat juga dari posisi teknikalnya, ini dia masih strong bearish. Strong bearish ya Pak ya. Ini aku coba cek lagi untuk jangka menengah, apakah dia bisa balik lagi ke area 900. Kayaknya masih masih butuh waktu ya Pak ya, masih butuh waktu untuk dianya bisa mengalami kenaikan lagi ke 900 karena ini jaraknya udah cukup jauh. Jaraknya udah cukup jauh dianya. Dari sini dia buat balik lagi ke 900-an ini jaraknya jauh ya, Bapak. Dari sisi laporan keuangannya juga dia mengalami penurunan. Ini coba aku cek lagi misal dari MACD-nya. MA-nya juga masih belum ada tanda-tanda. Ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk area strong support-nya dia, ini dia udah rendah banget ya. Untuk MNCN ini area supportnya dia udah rendah banget. Paling kita bisa mengharapkan harga sahamnya naik di kisaran 500 sampai 600-an ya untuk MNCN. Kalau ke 900 itu mungkin butuh waktu. Apakah dia bisa kembali lagi ke harga 900? Ada peluang Pak masih ya, karena MNCN juga memang dia mengalami penurunan kinerja tahun 2023. Cuman dia posisinya masih positif. Posisinya dia masih positif. PER-nya juga masih lumayan rendah. PBV-nya juga hanya 0,24 kali. Jadi saya rasa kalau kita berbicara secara valuasi, valuasi MNCN ini murah banget ya. 0,24 kali. Dan volumenya juga di sini dia sudah mulai ramai. Fundamentalnya dia memang mengalami penurunan, tapi enggak yang parah banget, yang sampai negatif atau yang lain hal. Jadi MNCN ini dia masih ada harapan Pak, masih ada harapan untuk mengalami kenaikan. Jadi di hold aja ya, di hold aja. Nanti targetnya di kisaran 500 sampai 600-an di area sini, 600 lah ya. Sebenarnya dia ada peluang juga ke 700, tapi kenapa saya nggak sebutin ke kisaran 700? Karena trennya masih turun. Takutnya begitu dia sentuh di kisaran 500 sampai dengan 600, dia ternyata udah nggak kuat, dia turun lagi. Jadi daripada tunggu terlalu agresif atau mungkin terlalu optimis tunggu ke 700-an, mungkin kita bisa lihat dan pantau area resisten, area targetnya 500 sampai 600-an terlebih dahulu. Fundamentalnya turun tapi nggak yang parah banget. Jadi ekspektasinya adalah harga sahamnya masih ada peluang untuk mengalami kenaikan. Cuman memang kondisinya sekarang masih belum terlalu menarik di mata investor. Begitu. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya.
Baik, Bu Ike. Terima kasih untuk jawabannya, Pak Ibu sekalian. Itu tadi adalah jawaban terakhir dari pertanyaan kita di sore hari ini. Senang sekali saya bisa memandu acara pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian juga bisa ikut berdiskusi dengan kami. Jangan lupa untuk follow kami di Instagram, baik dan juga di TikTok dan Twitter, di berbagai platform media sosial kami di Siminvest, Sinarmas Sekuritas, dan Sinarmas Asset Management. Kami juga bisa menerima saran dan masukan Bapak Ibu sekalian. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, kami akan dengan senang hati untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami juga ingin mengingatkan agar Bapak Ibu sekalian mengisi feedback form bagaimana yang tampil di layar. Di feedback form ini Bapak Ibu juga bisa memberikan kami saran, masukan, dan juga isu yang ingin diangkat. Bukan begitu, Wika? Oke. Terima kasih Bu Ike untuk paparannya dan terima kasih untuk teman-teman media yang telah hadir pada sore hari ini, Bapak Ibu investor retail, serta segenap tim Sinarmas Sekuritas, Sinarmas Asset Management, dan Siminvest. Kami akan kembali di bulan depan dengan berbagai tema dan topik yang menarik, masih bersama saya dan Ibu Ike dalam berbagai diskusi lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di sesi-sesi webinar selanjutnya. Sampai jumpa. Selamat sore. Terima kasih. Makasih semuanya. Makasih Mas Yogi Terima kasih. dan teman-teman juga yang udah join. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Selamat sore.